Cuaca ekstrim, apa dampak bagi dunia penerbangan? VO1 cuaca dan iklim merupakan hal yang berkelindan erat dengan aktivitas penerbangan. Bagaimana tidak, dampak ekonomis dan keselamatan terhadap penerbangan begitu besar. Sebagai contoh, dampak ekonomis yang ada berupa efisiensi pada pesawat. Sedangkan dampak keselamatan berupa berbagai kemungkinan buruk ketika pesawat melakukan lepas landas atau mengudara atau saat akan mendarat atau landing. Maka dari itu, banyak hal yang perlu dikaji perihal iklim dan cuaca, atau meteorologi, dalam membuat rencana penerbangan. Dari pembahasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa informasi meteorologi merupakan ihwal vital dalam penerbangan. Informasi sekecil apapun mengenai meteorologi bisa jadi merupakan hal yang menentukan landas atau tidaknya pesawat. Informasi ini biasanya diakses melalui institusi meteorologi, yang, jika di Indonesia disebut sebagai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG. Informasi-informasi yang ditawarkan meliputi kecepatan angin di permukaan, jarak pandang, cuaca, awan dan suhu. Informasi ini harus selalu dikaji ulang dan diperbarui oleh kantor meteorologi setempat. Sebab, informasi ini selalu berubah sewaktu-waktu. Nah, apa sih pengaruh cuaca dan iklim bagi penerbangan? Sebelum masuk ke pembahasan utama, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Pertama adalah pengaruh kondisi cuaca. Kita tentu tak asing dengan faktor satu ini. Sebab, banyak sekali kita jumpai di berita, kecelakaan pesawat karena kondisi cuaca buruk. Untuk mengetahui faktor satu ini, tentu kita harus mengetahui hal-hal fundamental mengenai cuaca. Cuaca sendiri adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu dan memiliki sifat berubah-ubah. Biasanya, penilaian terhadap cuaca menggunakan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembapan dan kecepatan angin di satu tempat dihitung dari hari ke hari. Biasanya, analis cuaca memerlukan waktu antara 1 hari sampai 1 minggu untuk bisa menghasilkan analisis yang terjamin. Kaitannya dengan penerbangan, ada beberapa unsur pembentuk cuaca yang berpengaruh pada penerbangan. Di antaranya adalah angin, tekanan udara, awan, hujan, kabut, dan salju. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah angin. Angin akan memengaruhi arah pesawat mendarat maupun lepas landas. Sebab, pesawat harus mendarat atau lepas landas harus berlawanan dengan arah angin. Sebab, pesawat membutuhkan gaya angkat dan maksimal. Hal itu bisa dicapai dengan mendarat atau lepas landas berlawanan dengan arah mata angin. Kedua adalah tekanan udara. Analisis terhadap tekanan udara dibutuhkan untuk memperhitungkan estimasi ketinggian pesawat terhadap permukaan. Hal ini merupakan salah satu aspek vital dalam penerbangan dan pendaratan pesawat. Perhitungan ini memerlukan ketelitian yang tinggi. Sebab, kesalahan membaca sebesar 1 hektopascal saja akan menyebabkan kesalahan ketinggian sebesar 8,5 meter. Ketiga adalah awan. Bukankah kalian sering mendengar bahwa apabila pesawat yang kita tumpangi menabrak awan, maka akan terjadi gemuruh? Mungkin aneh di pikiran beberapa orang. Sebab, kebanyakan orang mengetahui bahwa awan merupakan benda seperti kapas yang bisa menghilang ketika tersentuh. Kenyataannya tidak demikian. Awan berisi buliran air yang jika diterjang tentu akan memberikan efek benturan pada badan pesawat. Ada beberapa jenis awan yang biasa kita pelajari, yakni awan cirrus, alto, dan strato. Namun, awan yang paling perlu untuk dihindari adalah awan cumulonimbus. Sebab, dalam awan tersebut terdapat arus udara naik turun yang dapat menyedot atau menghempaskan pesawat. Sedangkan sisanya, takni hujan, kabut dan salju bisa memengaruhi jarak pandang pilot. Tentu hal ini membuat pilot kesulitan untuk mengarahkan pesawatnya. Tak hanya itu, hujan, kabut dan salju juga membuat landasan menjadi basah. Jika demikian, pesawat tidak mungkin mendarat dan harus menunda pendaratan. Jika kita sudah mengetahui hal-hal yang harus dianalisis ketika menerbangkan pesawat, tentu kita tahu bahwa analisis cuaca memiliki pengaruh yang penting dalam dunia penerbangan. Maka dari itu, weather station atau alat pemantau cuaca selalu ada, dan bahkan menjadi alat yang wajib pada otoritas bandara. Sebab,
Weather station berfungsi untuk memastikan kondisi cuaca saat akan melakukan penerbangan. Sehingga, penerbangan bisa terlaksana secara efisien, nyaman dan aman. Jika sudah mengetahui apa saja yang hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika menganalisis cuaca, tentu pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apa penyebab cuaca buruk? Ada setidaknya 4 hal yang menyebabkan cuaca buruk. Pertama adalah turbulensi. Turbulensi adalah kondisi ketika pergolakan udara tidak dapat dilihat. Ciri-cirinya adalah langit yang sedang cerah secara tiba-tiba menjadi gelap seketika. Penyebab turbulensi ada banyak, di antaranya adalah suhu, jet stream, pegunungan dan wake turbulence. Kedua adalah updraft dan downdraft pada awan cumulonimbus. Updraft dan downdraft adalah pergerakan vertikal dari massa udara. Fenomena ini adalah bagian dari fenomena cuaca. Gerakan vertikal ini adalah peristiwa di mana udara panas dan dingin memiliki massa yang berbeda dan menyebabkan udara panas naik, sehingga suhunya sama dengan suhu sekitarnya. Sedangkan, udara dengan suhu yang lebih dingin turun. Jika hal tersebut terjadi, maka pesawat yang sedang di dalam maupun di bawah badan awan cumulonimbus akan menjadi tidak stabil. Inilah yang menyebabkan turbulensi. Ketiga adalah itching. Itching adalah fenomena ketika permukaan badan pesawat terbentuk es. Atau bahkan, ada bagian mesin dalam pesawat yang membeku karena uap air membeku di bawah titik beku. Fenomena ini tidak mengakibatkan kerusakan yang parah, namun bukan berarti fenomena ini bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, bisa jadi mesin akan mengalami kerusakan, daya kerja berkurang, beban pesawat bertambah, arus udara terganggu dan lain sebagainya. Tentu hal ini merupakan potensi terjadinya kecelakaan. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang peluang bisnis pada tahun 2023. Persiapkanlah diri kalian dan jangan menjadikan video ini satu-satunya tolok ukur kalian mendapatkan pengetahuan. Teruslah berpikir positif untuk menghadapi setiap keadaan. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen dan share video kami, ya. Terus berlangganan dengan YouTube channel kami secara gratis dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.